Manajemen diklat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai diklat. Kali ini kita akan membahas tentang A. Jenis diklat, B. Model diklat. Kita langsung saja masuk pada pembahasan materi. A. Jenis diklat. Jenis-jenis pelatihan menurut Jussius dalam Sulistiani dan Rosidah 2009 diantaranya yang pertama, on-the-job training, kedua, vestibule training, ketiga, apprenticeship training atau magang, keempat, internship training, kelima, learning training, keenam, outside course, dan ketujuh, retraining dan upgrading. Berikutnya, jenis-jenis pelatihan menurut Roslin tahun 2015. Yang pertama, pelatihan keahlian, kedua, pelatihan ulang atau retraining, ketiga, pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training, keempat, pelatihan tim, dan pelatihan kreativitas atau creativity training. Kemudian, terdapat pula jenis pelatihan menurut Akrani dalam Kaswan 2016. Pertama, pelatihan induksi, kedua, pelatihan pekerjaan, tiga, pelatihan untuk promosi, empat, pelatihan penyegaran, dan kelima, pelatihan untuk pengembangan manajerial. Berdasarkan pada jenis diklat yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tadi, dapat kita rangkum bahwa jenis diklat beragam dan pemilihan terhadap salah satu jenis diklat yang akan dilaksanakan menyesuaikan dengan tujuan serta kebutuhan dari masing-masing lembaga. Selanjutnya, kita beranjak pada pembahasan model diklat. Model merupakan suatu konsepsi untuk mengejar suatu materi dalam mencapai suatu tujuan, menurut Levudin 2017. Jadi, dapat kita ketahui bahwa model diklat merupakan suatu konsepsi dalam mencapai tujuan suatu program yang diharapkan dapat menstimulus seseorang untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam pekerjaan tertentu. Adapun model-model diklat yaitu yang pertama, Training Need Assessment, kedua, Subject Matter Analysis, dan yang ketiga, model IDDIE. Pertama, Training Need Assessment. Training Need Assessment Study yang dilakukan untuk merancang dan mengembangkan program. Pembelajaran yang dilakukan untuk merancang program pembelajaran dan berbasis informasi yang tepat. Menurut Rosset and Selden dalam Gusetyningsih dan Eka 2021. Adapun model diklat ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, model induktif, yakni usaha yang dilakukan dari pihak yang terdekat ke arah yang lebih luas dan menyeluruh. Kedua, model deduktif, menggeneralisasi secara umum dari identifikasi kebutuhan pelatihan dengan sasaran yang luas. Ketiga, model klasik. Model ini menyesuaikan materi pembelajaran yang diatur dalam kurikulum sesuai kebutuhan pembelajaran. Menurut Gusetyningsih dan Eka 2021. Kedua, Subject Matter Analysis. Model pelatihan ini dikembangkan oleh Louis Genchi 1966. Subject Matter Analysis merupakan teknik untuk menemukan dan menyajikan kumpulan pengetahuan dan skill yang wajib dimiliki pengajar. Langkah-langkah model pelatihan Subject Matter Analysis: 1. Memeriksa dan merencanakan, 2. Merancang dan melaksanakan, 3. Memilih sajian efektif, 4. Mengevaluasi. Model yang ketiga yakni model IDDIE. Berikut kepanjangan dari ADDIE. Dikembangkan oleh Dick and Carey 1996 untuk merancang sistem pembelajaran, menurut Mulyatyningsih 2013. Model pengembangan IDDIE merupakan model desain pembelajaran yang efektif dan efisien untuk berbagai macam bentuk pengembangan pembelajaran maupun pelatihan yang bersifat interaktif. Langkah-langkah model IDDIE yaitu 1. Analisis, 2. Desain, 3. Pengembangan, 4. Implementasi, dan 5. Evaluasi. Baiklah, sekian materi mengenai jenis dan juga model diklat. Saya mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.